Di awal film, berita meluas bahwa virus mutan menyebar di Korea Utara dan Selatan yang mengubah penderitanya menjadi zombie. Dr. Jung, yang menyembuhkan anaknya dari virus tersebut, menjadi sorotan dunia karena telah menemukan vaksin. Namun, setelah pergi ke Korea Utara untuk menciptakan vaksin, Dr. Jung malah menghilang. Film beralih ke seorang pria bernama Carter yang baru saja bangun tidur. Ia disergap oleh agen CIA yang mengklaim menerima video dari Carter sendiri. Tapi masalahnya di sini, tokoh utama kita kehilangan ingatannya oleh perbuatan seseorang. Meskipun ingatannya terganggu, Carter berhasil melepaskan diri dan membabat habis musuh yang tiba-tiba saja menyerang dia secara brutal. Carter yang seperti titisan John Wick ini pun kemudian berinteraksi dengan seorang wanita misterius melalui telepon yang memberinya petunjuk untuk menghindari kejaran CIA. Carter melibatkan diri dalam pertarungan dengan agen CIA dan menggunakan petunjuk dari wanita misterius di telepon kupingnya untuk melewati situasi sulit. Wanita itu menjelaskan bahwa dia dapat melihat sekitar Carter melalui alat yang ditanam di telinganya. Setelah beberapa kejadian, Carter bertemu dengan agen CIA bernama Eugene yang menunjukkan video efek virus di Korea Utara. Mereka berdua bekerja bersama untuk mencari Dr. Jung dan putrinya, Dr. Jung yaitu Hana, yang memiliki kekebalan dari penyembuhan virus tersebut. Carter tidak ingat bahwa sebenarnya dia adalah seorang agen CIA Korea Selatan yang menyamar sebagai reporter di Korea Utara. Perlahan-lahan, ingatannya terbuka, mengungkapkan masa lalunya yang rumit dengan hubungan penuh intrik antara Korea Utara dan Selatan. Eugene memberikan senjata pada Carter, dan dengan bantuan informasi dari sumber terpercaya, mereka berusaha menyelamatkan Hana. Carter berhasil menemukan Hana di sebuah gedung, tetapi operasi penyelamatan mereka terungkap dan Hana ditangkap kembali oleh agen CIA. Meski demikian, Carter terus berusaha menyelamatkan putrinya, sementara latar belakang kompleksnya terungkap sedikit demi sedikit hingga masa anak-anaknya. Seorang agen CIA mengungkapkan bahwa Carter memiliki kemiripan 87% dengan Michael, mantan agen CIA yang gugur di Suriah. Namun, jasad Michael belum ditemukan hingga saat ini. Dalam upaya untuk memastikan kebenaran ini, komandan mencabut sehelai rambut Carter untuk tes DNA. Kejadian ini terjadi di tengah-tengah kecurigaan terhadap identitas sebenarnya Carter. Setelah mencabut sehelai rambut, mereka menemukan gelombang radio di dalam tubuh Carter. Ini memaksa mereka untuk melakukan pemindaian menyeluruh terhadap tubuh karakter. Rupanya agen CIA terkecoh dan mereka terpancing untuk menemukan bom yang ditanam di gigi milik Carter dan memberitahu bahwa bom tersebut akan meledak dalam 5 detik. Akhirnya mereka kabur naik mobil dan tiba di sebuah jalan di mana orang-orang sedang melakukan demo. Demo tersebut berhenti setelah Dr. Jung memberikan pernyataan melalui layar lebar, membantah rumor tentang upaya Korea Selatan untuk menjatuhkan Korea Utara melalui virus yang beredar. Mereka kemudian menerima pesan dari seorang wanita yang mengklaim bahwa Carter sebenarnya adalah Michael, kekasihnya dulu. Kita semakin dibuat bingung siapa Carter, dan ada di pihak mana sebenarnya dia. Sayangnya, wanita yang mengaku kekasih Carter tersebut ditembak dan menyuruh Carter untuk pergi. Karena Carter lengah, Hana kemudian diculik, dan Carter mengejar penculiknya melalui pertempuran yang brutal. Setelah pertempuran sengit, Hana berhasil direbut kembali, tetapi beberapa karakter lainnya tewas. Akhirnya mereka tiba di bandara untuk pergi ke Korea Utara. Mereka disambut oleh Kim Dong-hyuk, Direktur Hubungan Strategis. Di dalam pesawat, mereka dihadapkan pada konflik dengan kelompok kudeta Korea Utara yang ingin merebut Hana dan menyalahkan Korea Selatan. Terasa begitu tegang di sini karena Korea Utara dan Korea Selatan berada di dalam satu pesawat membawa anak yang merupakan vaksin dari virus berbahaya. Lalu di tengah ketegangan ini pesawat mengalami goncangan karena pilotnya ternyata telah tewas. Mereka dicurigai terinfeksi virus, dan Carter diberitahu bahwa Hana bersama orang lain di ruang kabin. Konflik semakin memuncak, karena ternyata terdapat satu pengkhianat yang berada di bagian tenaga medis. Pengkhianat ini dengan lihainya memecah belah kedua negara ini, dan akhirnya meledakkan pesawat dengan bom yang dia tanam. Dengan kemampuannya bak Kapten Amerika, Carter sekarang bertempur di udara. Namun karena Carter sudah sangat terlatih, Carter bahkan bisa merebut parasut pengkhianat ini dan Carter serta Hana berhasil melarikan diri. Namun, ketegangan tidak juga kunjung berhenti,
Karena sesampainya mereka di daratan, mereka kembali dikejar lagi oleh kelompok kudeta dan serangan zombie terjadi di daratan. Carter dan Hannah memasuki sebuah hutan. Di sana, mereka akan bertemu di sebuah jembatan tali. Namun, saat istirahat, tiba-tiba muncul seorang zombie diikuti oleh ratusan zombie lainnya. Carter dan Hannah berusaha menuju jembatan tali sambil dikejar-kejar oleh para zombie. Momen menegangkan terjadi ketika Hannah hampir jatuh ke bawah, memaksa Carter untuk menembak tali jembatan. Mereka bergelantung di atas tebing, berperang melawan para zombie. Dan muncullah Han Jung-hae yang selama ini berkomunikasi dengan Carter melalui telepon di telinga untuk menyelamatkan mereka. Carter juga bertemu dengan seorang jenderal bernama Kim Jong-hyuk yang memberikan penghargaan atas keberanian Carter. Han Jung-hae mengaku kalau dia adalah istri dari Carter. Namun Carter tidak ingat apa-apa mengenai dirinya. Saat akan mengembalikan ingatan Carter, Jenderal Kim mengungkapkan niatnya untuk menghancurkan kedua Korea dan Amerika dengan virus DMZ. Han Jung-hae menyadari identitas sebenarnya Jenderal Kim kalau dia ternyata adalah dalang di balik kudeta ini, sedangkan Carter dibawa untuk dimusnahkan bersama dengan mutan-mutan ini. Tapi bukan Carter namanya kalau tidak bisa bertahan. Dengan saktinya Carter lagi-lagi bisa membabat habis tentara ini beserta para mutan. Carter mendapat informasi lokasi Jenderal Kim dari salah satu tentara, dan sampai di sana, dia mengintai Jenderal Kim dan Jung-hae yang sedang membuat kesepakatan. Carter di sini menghubungi Jung-hae untuk mengangkat teleponnya agar dia bisa mendengar percakapan mereka. Ketika ada kesempatan, Carter ingin menghabisi Jenderal Kim pada saat itu juga. Tetapi sayangnya, Jenderal Kim menyadari hal itu dan berhasil menghindar. Carter pun langsung menerobos markas Jenderal Kim dan menghabisi semua anggota yang terlibat kudeta. Rupanya tempat ini merupakan tempat di mana Dr. Jung diculik dan dipaksa untuk bekerja dengan Jenderal Kim. Kemudian Jung-hae di sini langsung menyelamatkan anak mereka yang kemudian diberikan suntikan vaksin oleh Dr. Jung. Akhirnya ketika mereka berhasil memiliki kesempatan untuk mengembalikan ingatan Carter, Carter baru menyadari bahwa Han Jung-hae adalah istrinya. Di sini Carter mengingat kalau dia pernah mau kabur dari Korut dan membawa istri beserta anaknya. Namun sayangnya aksi ini diketahui oleh Jenderal Kim. Akhirnya mereka berdua membuat sebuah kesepakatan kalau Carter boleh membawa istri dan anaknya pergi setelah Carter berhasil membawa Hannah kepada Jenderal Kim. Tidak hanya itu saja, Jenderal Kim juga sengaja menyuntikkan virus kepada anak Carter agar Carter tidak melarikan diri. Di tengah perjalanan mereka terhenti setelah mobil masuk musuh kembali menyerang, dan di sini Carter terpaksa membawa Hannah dan putrinya melarikan diri. Sedangkan Jung-hae berusaha menahan para tentara yang mengejar mereka. Carter mencoba melarikan diri. Tetapi para tentara dengan keras kepala tidak melepaskan Carter sama sekali. Ketika Carter hampir menang, Jenderal Kim kini datang membawa helikopter untuk mengejarnya. Tapi dengan segala skill di luar Nurul, pertarungan melawan komplotan tentara plus helikopter ini pun berhasil diatasi oleh Carter. Di saat yang bersamaan, Jung-hae dan Dr. Jung berhasil menyusul dan membantu Carter. Sekarang, tersisa biang keroknya atau Jenderal Kim di dalam heli. Carter kemudian berduel di sana dengan sengit. Akhirnya, setelah keadaan dirasa cukup aman, mereka bisa beristirahat sejenak di kereta itu. Tapi tiba-tiba, sebuah ledakan meledak di jalur kereta api mereka, dan film pun belum berakhir. Masih ada banyak sekali misteri yang belum terungkap di sini, mulai dari siapa sebenarnya Carter, dan bagaimana nasib mereka. Dan kemungkinan filmnya akan ada lanjutannya,